Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, silakan duduk, Bu. Ya, makasih Bu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, semoga hari ini dan seterusnya Ibu baik selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ayu Fitriani, saya bidan yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Bidan, akhir ini saya sering susah tidur. Biasanya saya jam 9, jam 10 itu tidur. Tapi sekarang ini di atas jam 1-an baru bisa tidur. Terus kalau malam itu sering berkeringat, rasanya geras sekali, panas, rambut rontok, dan badan juga terasa pegal-pegal. Mungkin karena faktor umur kali ya Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu? Iya. Oke, baik. Sebelumnya saya data terlebih dahulu ya Bu ya. Untuk nama ibunya siapa Bu? Nama saya Suhartini Bu, Oke, baik. Ibu Suhartini ya. Umurnya berapa Bu? 45 tahun. 45 tahun ya. Alamatnya di mana Bu? Alamatnya di Menes Bu. Alamatnya di mana ya? Oke, baik. Pengisian datanya sudah selesai. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah siklus menstruasi Ibu teratur? Oh iya Bu Bidan, menstruasi saya juga sudah mulai gak menentu gitu. Kadang suka bulan ini tidak menstruasi, sekali menstruasi sebentar, cuma 3 atau 4 hari doang gitu. Oh, seperti itu ya Bu. Kemudian apakah Ibu sering melakukan hubungan seksual akhir-akhir ini? Ah, sudah jarang Bu Bidan. Karena kalau saya melakukan itu badan saya sudahnya sakit, terus vagina saya sering terasa sakit seperti lecet apabila melakukan hubungan seksual itu. Oke, kemudian apakah Ibu mempunyai penyakit yang serius atau mungkin penyakit keturunan? Tidak ada Bu Bidan, paling saya sering masuk angin, pusing-pusing dan mual. Paling nanti cuma ditidurin dan minum obat juga udah sembuh lagi. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Oke, baik. Berdasarkan keluhan Ibu yang Ibu katakan tadi, sepertinya Ibu memang karena faktor umur ya Bu ya. Tapi nanti saya coba gali lebih dalam lagi. Khawatir Ibu gejala-gejala yang tadi adalah gejala-gejala penyakit yang lain ya Bu ya. Oh, pantas ya Bu Bidan, umur tidak bisa berbohong. Iya, Ibu. Udah tua saya Bu. Oh iya Bu, sebelumnya saya ingin bertanya, menurut Ibu apa sih menopause itu? Kalau menurut saya, pramonopause itu umur yang sudah memasuki masa menopause atau sebelumnya ya gitu ya Bu Bidan. Betul sekali Ibu, jawabannya sudah benar ya. Tapi nanti saya bantu jelaskan lebih rinci lagi, karena pada fase menopause itu ada banyak tahapan-tahapannya Bu. Nanti melalui konseling ya, yang bertujuan untuk menambah pengetahuan Ibu agar Ibu bisa mencegah atau mengurangi resiko atau komplikasi ya, atau keluhan yang dapat terjadi nanti ya. Kemudian untuk menambah pengetahuan Ibu juga apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan pada usia Ibu sekarang ini Bu. Kemungkinan konseling ini akan berlangsung sekitar 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia Bu Bidan. Baik Ibu, di sini saya mempunyai media konseling. Ini bisa disebut dengan leaflet atau brosur. Ibu bisa lihat sebelah sini Bu ya. Lihat di sini. Brosur ini menjelaskan tentang perubahan masa menopause. Nah, perubahan masa menopause adalah masa yang bermula dari akhir masa reproduksi sampai awal masa senium, yang biasanya terjadi pada wanita berumur 40 sampai 65 tahun ya Bu ya. Kemudian di sini ada fase-fase pada menopause Bu. Nah, fase-fase itu ada pramenopause. Nah, fase pramenopause ini terjadi pada usia 46 sampai 50 tahun dan biasanya terjadi pada kurun waktu 4 sampai 5 tahun sebelum menopause. Nah, biasanya pada usia pramenopause ini seorang wanita akan memasuki masa pramenopause atau berada pada masa pramenopause itu sekitar 4 sampai 5 tahun, Bu. Kemudian dari masa pramenopause ke menopause itu disebutnya dengan masa perimenopause. Masa perimenopause ini biasanya terjadi pada usia 5 tahun, yang dimana fase ini biasanya disebut dengan peralihan dari masa
pramenopause ke menopause. Kemudian selanjutnya adalah masa fase menopause. Fase menopause ini terjadi pada usia sekitar 50 sampai 55 tahun. Nah, ditandai dengan hentinya haid pada seorang wanita. Kemudian yang selanjutnya adalah pasca menopause. Pasca menopause ini biasanya terjadi pada usia lebih dari 55 tahun. Nah, biasanya terjadi pada kurun waktu 1 tahun setelah menopause. Kemudian yang terakhir adalah fase senium. Biasanya ini terjadi pada usia 60 tahun, Bu. Nah, pada usia 60 tahun ini biasanya wanita telah mencapai keseimbangan baru dalam tubuhnya, di mana tubuh ibu sudah melakukan adaptasi atau sudah mulai menerima dengan keadaan yang baru, seperti itu. Oh, ternyata banyak tahapan-tahapannya ya Bu Bidan ya? Ya Ibu, betul sekali, ada banyak tahapan-tahapannya. Kemudian yang harus Ibu ketahui lagi adalah ada gejala-gejala yang harus Ibu ketahui. Yang pertama adalah gejalanya itu ada 3 tahap, Bu. Yang pertama adalah gejala jangka pendek, gejala jangka menengah, dan gejala jangka panjang. Nah, gejala jangka pendek ini ditandai dengan, bisa Ibu lihat di sebelah sini. Gejala jangka pendek itu bisa ditandai dengan hentinya menstruasi, ya. Kemudian ibu sering merasa panas atau sering merasa gerah di malam hari, kemudian berkeringat, ya. Kemudian seperti yang ibu rasakan, ya, seperti yang ibu rasakan. Kemudian ibu juga berdebar, jantung berdebar. Kemudian ibu juga mudah tersinggung dan mudah lelah. Kemudian yang kedua adalah gejala jangka menengah. Nah, gejala jangka menengah ini bisa ditandai dengan kekeringan vagina. Nah, kekeringan vagina ini dapat menyebabkan rasa sakit pada saat melakukan hubungan seksual seperti yang dialami oleh ibu, ya. Kemudian yang ketiga adalah gejala jangka panjang. Nah, gejala jangka panjang ini adalah berkurangnya kepadatan tulang atau osteoporosis. Nah, osteoporosis ini nih yang biasanya dikeluhkan oleh wanita-wanita yang memasuki masa menopause, ya. Osteoporosis, kemudian penyakit jantung yang menyebabkan ibu mudah merasa kaget atau terkejut, ya. Kemudian ada lagi mudah terkena darah tinggi, ya, atau hipertensi. Oh, ternyata karena pengeringan vagina ya Bu Bidan. Tapi kenapa vaginanya bisa kering, Bu? Nah, vagina bisa kering karena semakin bertambahnya umur, semakin tubuh kita memproduksi hormonnya itu semakin tidak stabil, Bu, ya. Nah, selanjutnya di sini adalah ada upaya untuk mengatasi gejala pada masa menopause. Upaya itu ada 2, Bu. Yang pertama adalah upaya terapi hormonal dan yang kedua adalah upaya terapi non hormonal. Nah, upaya terapi hormonal ini adalah dengan melakukan upaya penyuntikan hormon-hormon atau memasukkan hormon-hormon secara penyulihan atau penyuntikan hormon yang bernama hormon HRT. Hormon HRT itu adalah hormon replacement therapy. Nah, hormon ini adalah dilakukan dengan cara memasukkan hormon-hormon seksual ke dalam tablet atau bentuk lainnya. Terapi hormonal itu disuntik atau bagaimana Bu Bidan? Nah, terapi hormonal ini ada 2 cara, Bu. Yang pertama ada terapi lokal dan terapi sistemik. Nah, kalau terapi lokal itu bisa dilakukan dengan mengoleskan krim vagina ke area vagina. Nah, krim vagina ini bisa didapatkan di apotek terdekat dengan menggunakan resep dokter tentunya, ya. Bisa juga didapatkan ibu dengan melakukan konsultasi langsung kepada dokter di rumah sakit, kemudian meminta obat atau krim vagina tersebut. Nah, yang kedua adalah jenis terapi sistemik, ya. Nah, jenis terapi sistemik ini bisa dilakukan dengan cara memasukkan hormon ke dalam tablet, ya, gel atau injeksi. Seperti itu, ya, Bu, ya. Kemudian jenis yang kedua adalah terapi non hormonal. Nah, terapi non hormonal itu bisa Ibu lihat di sebelah sini. Nah, terapi non hormonal itu yang pertama adalah pada gejala panas atau yang bisa Ibu rasakan setiap malam, ya, yaitu panas, gerah, ya, kemudian merasa keringat, ya, berkeringat. Itu bisa dibantu dengan mengkonsumsi vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ini membantu untuk menekan tingkat stres ibu sehingga dengan menurunkan atau menormalkan sistem saraf pada ibu, ya. Kemudian yang kedua adalah pada gejala kulit kering, ya, atau keriput. Nah, itu bisa dibantu dengan mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian, terutama biji-bijian yang mengandung vitamin E. Kenapa vitamin E? Karena vitamin E itu bagus untuk degenerasi kulit atau anti-aging pada kulit, ya. Kemudian yang ketiga
adalah pada gejala pening atau sakit kepala. Nah, pada gejala sakit kepala ini, ibu bisa lakukan dengan istirahat yang cukup, ya. Kemudian kurangi konsumsi alkohol atau kopi, ya. Tidak mengkonsumsi alkohol atau kopi, ya. Kemudian yang keempat adalah gejala infeksi pada saluran kemih. Nah, ini bisa dibantu dengan mengkonsumsi air putih secara rutin. Kemudian yang kelima adalah gejala, bisa dilihat sebelah sini ya. Ini ada gejala psikis atau hormonal. Nah, gejala psikis atau hormonal ini bisa dibantu dengan aktivitas santai seperti lari pagi, ya Bu ya. Kemudian ibu bisa mengikuti senam pada sore hari. Kemudian ibu bisa juga mengikuti kelas yoga, ya. Kemudian ibu juga kurangi konsumsi garam, Bu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pada gejala osteoporosis. Nah, pada gejala osteoporosis ini ibu bisa mengkonsumsi banyak kalsium, Bu. Tubuh kita membutuhkan kalsium sebanyak 100 sampai 120 mg per hari, ya. Karena kalsium itu bagus untuk kesehatan tulang. Alhamdulillah saya belum pernah Bu minum alkohol dan sudah tidak terlalu suka juga minum kopi. Dulu sih suka banget minum kopi, sekarang sudah tidak. Alhamdulillah ibu juga seperti itu. Oh iya Bu, terkait yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ibu tanyakan atau mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas, atau ada hal-hal yang ingin ibu konsultasikan kembali kepada saya? Oh ya Bu Bidan, kalau minum susu penguat tulang yang sering dijual di minimarket itu bagus nggak Bu? Wah, itu sangat bagus sekali Bu, karena pada susu itu banyak mengandung kandungan kalsium, ya. Jadi ibu bisa mengkonsumsi susu karena tidak hanya untuk menguatkan tulang saja Bu, susu juga mempunyai kegunaan untuk melancarkan pencernaan. Jadi baik untuk ibu. Oh, jadi seperti itu ya Bu Bidan. Ya Ibu, seperti itu. Sebelumnya apakah Ibu bisa menyebutkan kembali poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi? Ada tahapan fase menopause, terus gejala menopause, kemudian upaya pengobatan hormonal dan non hormonal seperti harus lebih sering mengkonsumsi makanan, buah dan sayuran dan biji-bijian yang banyak mengandung vitamin E. Wah, benar sekali Ibu. Alhamdulillah Ibu sudah dapat menjelaskan poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi. Itu artinya Ibu sudah sedikit banyak memahami ya apa yang sudah saya jelaskan tadi. Saya juga sangat senang Ibu tadi aktif bertanya ya, ketika pasien aktif bertanya kepada kita. Nah, kita sebagai tenaga medis juga jadi tahu nih apa yang dibutuhkan oleh pasien atau apa yang kurang dari pasien, seperti itu ya Bu ya. Terima kasih untuk penjelasan dan arahannya Bu Bidan, itu sangat bermanfaat sekali untuk saya. Dan ternyata ada banyak hal yang tidak saya ketahui mengenai persiapan kehamilan. Sekarang sudah tahu setelah dijelaskan oleh Ibu Bidan. Iya Ibu, sama-sama sudah menjadi kewajiban saya sebagai tenaga medis memberikan pelayanan yang sebaik atau yang terbaik mungkin kepada kliennya. Oh ya Bu, sebelumnya nanti Ibu bisa datang ke sini lagi untuk melakukan konsultasi ya. Apabila Ibu merasakan keluhan-keluhan atau ada hal yang ingin dikonsultasikan kembali, Ibu bisa datang ke sini ya. Oh iya Bu Bidan, makasih. Ya udah kalau begitu saya pamit pulang ya Bu Bidan. Ya Ibu, terima kasih atas kedatangannya. Ya Bu Bidan, terima kasih. Assalamualaikum. Ibu hati-hati di jalan ya Bu ya. Waalaikumsalam Ibu.